pertama, pengertian filsafat. Filsafat telah ada sejak manusia itu ada, menurut Siddhartha tahun 2001. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiah, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan. Yang kedua, yakni landasan filosofis pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan dalam kemanusiaan. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan, menurut Siddhartha tahun 2001. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofi pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi untuk dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dan cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofi pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofi pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Gagasan dan cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofi pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofi pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Nah, jadi landasan filosofis pendidikan juga ada yang berdasarkan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan idealisme ini, jadi para filosofis ini mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup, dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Sementara menurut landasan realisme, para filosofis ini memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertera dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akal, sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang rendah diatur oleh kebijaksanaan yang teruji. Nah, lalu ada juga landasan pragmatisme. Landasan pragmatisme ini pada dasarnya merupakan salah satu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu dari ide dan kebenaran. Suatu keyakinan
secara praktis, esensi diri pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat. Nah, ada juga Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia ini memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut mendapat jiwa bangsa Indonesia menjadi semangat dalam berkarya dalam segala bidang. Pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang itu tercantum dalam penjelasan UU RI nomor 2 tahun 1889 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk dalam bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Dan untuk itu, pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangun yang tinggi kualitas dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan dan seluruh pengertian dan bagian-bagiannya saya akan menjelaskan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Emmanuel Baru dan NIM saya 2088 2030 71. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian filsafat. Filsafat itu sudah ada sejak manusia itu ada. Atau Pidarta 2001, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan dan kebenaran. Jadi artinya filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiah, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan satu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut induk pengetahuan. Dan sekarang bagian B, landasan filosofi pendidikan. Pendidikan adalah upaya menggambarkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun kerasnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan membidangi dalam keseimbangan kesatuan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem kegagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofi pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Implikasi aliran terdapat filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Sekarang kita masuk dalam bagian C tentang landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan idealisme, para filosof ini mungkin bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup,
dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Menurut epistemologis, pengetahuan itu diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi. Sedangkan psikologi bahwa manusia itu diperintah melalui nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas dan absolut. Landasan realisme. Para filsuf realisme memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia, dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengenalan dan penggunaan akalnya. Sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam yang ada pada taraf yang rendah, diatur oleh kebijaksanaan yang teruji. Masuk ke dalam landasan pragmatisme. Pada dasarnya pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode atau suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Bagian D, Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai filsafat negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 kemarin, Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang itu dalam penjelasan Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah Pancasila, dan itu dalam pendidikan pengusahaan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusiawi, pembangunan yang tertinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia, dan dasar-dasar negara Republik Indonesia, serta sumber dari seluruh undang-undang dan aturan yang dibentuk yang berpedoman pada Pancasila yang terdiri 1-5. Segala gagasan mengenai wujud bangsa dan manusia masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta bermaurat dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Indonesia berpedoman pada Pancasila dan ideologi Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sekarang terima kasih. Itu saja mengenai penjelasan tentang landasan filosofis pendidikan. Pada kesempatan ini saya telah menjelaskan kepada kita tentang landasan filosofis pendidikan serta pengertian dan seluruh bagian-bagian apa saja yang itu mengenai filosofis. Dan kita harus tetap meyakini bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi dan pedoman hidup kita dalam hidup berbangsa di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengakhiri video ini. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.